Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekapsa bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi gambar teknik manufaktur di tingkat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan di kegiatan pembelajaran daring di mata pelajaran gambar teknik manufaktur kelas 11. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kedua ini nanti kita bahas tentang materi tanda pengerjaan pada gambar teknik manufaktur. Baik anak-anakku, sebelum Bapak lanjutkan, saya ingin tahu kabar kalian untuk hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja dan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan yang berlebih untuk kalian semuanya saja. Dan sekaligus salam kagem Bapak Ibu yang di rumah. Baik, sebelum ke materi pertemuan kedua ini atau materi tanda pengerjaan pada gambar teknik, kita mereview kembali tentang pembelajaran pertemuan yang pertama, yaitu tentang toleransi dan soean, di mana toleransi itu adalah suatu penyimpangan ukuran yang diperbolehkan atau diizinkan. Jadi fungsi toleransi ini agar benda kerja dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda, tetapi tetap mampu memenuhi fungsinya. Antara lain fungsi mampu tukar untuk bagian-bagian yang berpasangan, jadi itulah fungsi toleransi. Dan pembelajaran di pertemuan yang pertama kemarin itu ada nama toleransi umum. Toleransi umum itu adalah mewakili ukuran yang tidak dicantumkan langsung harga penyimpangannya. Sedang untuk fungsi dari toleransi ada juga fungsi dari toleransi geometrik agar benda kerja mempunyai fungsi mampu tukar, terutama pada komponen yang diperjualbelikan seperti komponen otomotif. Di fungsi dari toleransi geometrik itu apabila satu benda itu dapat diperjualbelikan. Contohnya adalah seperti komponen otomotif itu. Terus berikutnya ada soean atau toleransi benda yang berpasangan macam soean. Yang pertama adalah soean pas, kemudian jadi soean longgar atau soean paksa. Pembahasan tentang soean pas itu kemungkinan terjadi soean longgar dan soean paksa, tergantung dari ukuran sesungguhnya setelah benda kerja dibuat. Jadi ada kemungkinan bisa longgar, bisa paksa. Yang berikutnya, yang kedua adalah soean paksa atau sesak. Harus dipasang dengan cara paksa atau dipres karena poros lebih besar dari lubang, terdapat kesesakan. Jadi antara bantalan dan poros, misalnya bantal kalau dipasang di poros harus dipaksa, harus dipres. Berikutnya yang C adalah soean longgar. Setelah dipasang selalu ada celah, clearance, karena lubang lebih besar dari poros. Itu anak-anak sekalian, tentang review materi pembelajaran di pertemuan yang pertama tentang toleransi dan soean. Saya berharap di pertemuan pertama kalian ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin sudah saya linkkan di Google Form, yang nanti ada 10 soal kalau tidak salah ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Jadi itu sebagai penilaian saya tentang keaktifan kalian di pembelajaran daring, terutama di mata pelajaran gambar teknik manufaktur di kelas 11. Baik anak sekalian, sekarang kita lanjut tentang kegiatan pembelajaran yang kedua. Untuk hari ini, materi yang saya berikan nanti untuk hari ini adalah kekasaran permukaan atau tanda pengerjaan pada gambar teknik. Sebenarnya kemarin sudah masih dalam satu rangkaian. Komposisi yang dicapai ada indikator tentang pengetahuan KI3-nya, yaitu pertama memakai aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. KD4-nya keterampilan itulah menerapkan aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Seperti itu untuk kegiatan pembelajaran kita di pembelajaran yang kedua.
Baik, anakku sekalian, untuk sumber belajar ada modul gambar teknik manufaktur dan ada juga tentang modul yaitu ya. Nanti kalian bisa download nanti ke Google Form saya akan berikan linknya untuk bisa kalian download di sana. Ini contohnya. Ya, ini adalah modul untuk tanda kekerasan permukaan, nanti bisa kalian download ya. Ini ada modul teknik gambar manufaktur kelas 12 tentang CAD. Jadi insya Allah nanti di pertemuan yang ketiga saya akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana cara mengoperasikan komputer AD design ya. Kita belajar untuk kelas 11-nya kita belajar 2D. Sedang untuk yang kelas 3-nya pada gambar manufaktur itu 3D, nanti mengarah ke inventor. Sementara kalian saya ajak dulu belajar untuk belajar CAD di 2D atau 2 dimensi. Program yang saya perkenalkan ke kalian adalah AutoCAD 2D. Sebenarnya inventor juga bisa, tapi lebih mendetail di AutoCAD di 2D. Baik anak-anak sekalian, seperti itu. Silakan nanti setelah ini saya akan mengelingkan Google Drive saya ke kalian di masing-masing kelas atau di WA group bisa, atau di Google Classroom-nya ya. Itu nanti linknya bisa saya berikan ke wali kelas atau saya mengunjungi ke masing-masing kelas. Oke, anakku sekalian, untuk tugasnya sekali lagi saya segera kalian kumpulkan. Kekerasan permukaan adalah konfigurasi permukaan yang mencakup antara lain dan arah bekas pengerjaan atau tekstur. Memegang peran penting dalam perencanaan suatu elemen mesin. Ya, jadi konfigurasi permukaan itu ada halus. Ya, nanti ada ada standarnya. Ya, memegang peran penting dalam perencanaan atau elemen mesin, yaitu berhubungan dengan gesekan, keausan, pelumasan, tahanan kelelahan, kerekatan, soean. Konfigurasi permukaan ini diminta perencana harus dinyalakan dalam gambar, memenuhi cara-cara yang sesuai dengan standar. Jadi gambar nanti mesti ada simbolnya tentang kekasaran. Apakah ini harus dikerjakan dengan menggunakan kikir atau dengan mesin, atau mungkin keausannya berapa, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Berikutnya, ketentuan ada 3 macam kekasaran ya. Kekasaran permukaan ada 3 macam dan nilai-nilainya numeriknya ya digariskan dalam ISO R468 tahun 1196. Jadi ada disimbolkan oleh ISO, dikalibrasikan oleh ISO menjadi 12 tingkat kekasaran ya. Ada 12 kekasaran dari mulai N1 sampai N12 ya. Jadi kekasaran permukaan yang bergunaan tentang bagian-bagian mesin ya, itu sudah distandarkan dengan ISO R468 tahun 1196 dengan dibagi menjadi 12 tingkatan kekasaran. Sudah ditampilkan nilai kekasaran dan tingkat kekasaran. Kekasaran dalam RA mu mili ya, atau mikron mili. Jadi 1 mikron itu 0,001 mili, jadi 1/1000 ya. Jadi kasarannya antara 50 mikron mili atau mu m, itu tingkat kasaran pada tingkat level N12. Panjang sampelnya itu 8. Terus kekasaran 25 disimbolkan N11 sama 8. Jadi 50/25 itu N12 11. Terus kita lihat yang di bawah itu ada N1. Sampelnya adalah 0,08. Ya, kira-kira suatu pertanyaan, kira-kira N12 itu kasar, semakin kasar atau semakin halus? Ya, kira-kira ya. Kalau lihat daya dari mu m-nya ya, mu m-nya adalah mikromili ya, 1/1000-nya bahwa ya, jadi 0,025. Jadi N1 itu biasanya lebih halus lagi ya. Jadi pengerjaannya adalah pergerakannya 0,08 atau 0,025 mu m atau mikron mili ya. Nah, ini
Jadi disimpulkan semakin tinggi angkanya N12 maka tingkat kekasaran semakin keras. Ya, biasanya mesin, coba kalian bisa lihat di kursornya yang tanda merah ini adalah N7 itu biasanya pengerjaan di pemesinan, ya, mesin-mesin puput, press itu mengendaki N7 ya, sekitar 1,6 mikron mili atau seper 1000 ya, sampel panjangnya 0,08. Nah, ini sudah ditabelkan, sudah distandarkan menggunakan ISO R yang 468 tahunnya 1996. Nah, ini sama ya. Jadi tabel tadi roughness-nya atau kekasarannya itu kalau 50 μm itu atau mikron mili itu grade-nya adalah N12. Simbolnya seperti ini. Ya, simbolnya seperti ini. Ya, jadi ada disimbolkan nanti. Ini kalau tidak salah 2,5 ya, 2,5 mm, sekitar 2,5 mm. Ini sampai dengan N1 ya, roughness grade-nya untuk number-nya N1. Nanti lebih jelasnya nanti ada contoh gambar, nanti kita bisa baca bersama-sama untuk membaca gambar tekniknya. Ya baik, simbol kekasaran permukaan. Jadi gambar teknik nanti mesti ada simbol-simbol seperti itu kalau dikerjakan di mesin. Nggak harus berstandar karena gambar kita, misalnya kita gambar dengan satu komponen mesin begitu, apalagi dikerjakan oleh orang lain, itu akan bisa terbaca ya. Dimanapun kalau sama bidangnya teknik mesin, sama-sama orang-orang mesin, bisa akan mengerjakan itu. Seperti ini. Jadi tanda seperti ini, ada yang seperti yang B, ada yang C. Yang A, simbol A seperti ini, nilai kekasaran yang harus dicapai dengan proses apa saja ya. Kekasaran bisa dengan kikir, bisa dengan mesin, bisa dengan mesin grinding, surface grinding dan sebagainya. Sedang bentuk B ini ya, gambar seperti bentuk seperti ini, maka nilai kekasarannya harus dicapai dengan proses mesin pembuatan material menghasilkan gram. Contohnya mesin bubut, contoh lagi mesin freeze atau mesin bor. Jadi nilai yang simbol seperti ini, nilai kekasarannya harus dicapai dengan proses mesin pembuatan materialnya menghasilkan gram. Nilai kekasaran yang harus dicapai tanpa membuang bahan atau mengerjakan lanjutan. Jadi nilai kekasaran harus dicapai tanpa membuang bahan atau pengerjaan lanjutan. Jadi simbol-simbol ini simbol-simbol finishing ya. Jadi dibuat halus lagi tapi tidak tidak ada pekerjaan lanjutan ya, tanpa membuang bahan. Jadi ada 3 simbol A, B dan C. Kalau A ini segala bisa dicapai untuk kekasaran dengan segala macam proses apa saja. Dan yang ini harus menggunakan proses mesin ya, proses mesin, yaitu harus menghasilkan gram ya, bisa mesin bubut, bisa mesin freeze, bisa mesin bor atau mesin ketam ya, mesin scrap itu ya. Kalau ini tanpa proses selanjutnya, sudah mulai finishing tetapi tanpa mengurangi atau buang bahan. Baik, kita lanjutkan. Ya ini ya. Ini adalah simbolnya seperti ini, gambar tak simbol. Jadi ada seperti ini, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F simbolnya. Ini adalah permukaannya benda kerja, nanti mesti dikasih simbol ini ya, di mana A lah nilai kekerasan RA N1 sampai N12 ya, jadi semakin tinggi nilainya N12 maka semakin kasar. Terus yang B, cara pengerjaannya ya, bisa di freeze, bisa di bubut. Anda lihat ada tulisannya ya. B itu bisa ditulis freeze, bisa ditulis bubut ya, itu dan sebagainya. Terus yang C, panjang sampel contoh ya. Ini C adalah sampel contoh yang ini kecil ini ya. Terus D, arah bekas pengerjaannya. E, itulah kelebihan ukuran yang dikehendaki. F adalah nilai kekasaran lain jika diperlukan. Jadi ada tambahan lagi. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ada beberapa tanda pengerjaan. Kalau ini tanda ini terserah mau dibuat apa saja. Bisa kekasaran bisa diproses dengan menggunakan apa saja. Bisa mesin, bisa menggunakan pekerjaan tangan dan sebagainya. Bidang ini harus dengan mesin. A1
menunjukkan tingkat kekasaran sebelum dan ada perlakuan pelapisan dengan krom yang menghasilkan tingkat kekasaran A2. Nah, itu tanpa mengurangi bahan. Baik, ini tabelnya bisa ditabelkan nilai kekasaran permukaan dan proses manufaktur perusahaan-perusahaan tertentu ya, mulai sun casting itu antara ini sampai ini 3,2 ya sampai dengan 50. Jadi berapa ya? Berapa ini ketika tabelnya jadi 50 N12 ya. 3 berarti N8 sampai M12. Nanti kamu bisa baca tabel ya. Nah, ini tabelnya sampai ini antara ini 0,3 25 untuk kekasaran permukaan pada proses manufaktur. Tabel ini sebagai acuan pada desainer untuk menentukan tingkat kekerasan ataupun sebagai tanda pengerjaan dalam proses produksi. Sebagai contoh bahwa sebuah benda akan diproses milling dengan kekasaran tertentu, maka harus mencantumkan nilai kekasarannya misalnya N8 agar pengerjaan mencapai tingkat kekasaran 3,2 mikrometer. Pekerjaan ini memang dibuat ya sehingga berstandar ya, sehingga siapapun dengan membaca gambar ini berarti dia bisa mengerjakan gambar ini ke mesin. Ini simbol dan arah bekas pengerjaan, tanda pengerjaannya ya. Arah bekas pengerjaan dapat ditulis dengan simbol seperti yang ditunjukkan padanya seperti ini ya. Maksud dari permukaan arah bekas pengerjaan ini adalah untuk memastikan segi fungsional permukaan yang bersangkutan, misalnya mengurangi gesekan, wujud tekstur yang manis dan sebagainya ya. Jadi arah pengerjaan seperti ini bisa itu tingkat kekasaran sebelum ada perlakuan pelapisan dengan krom yang menghasilkan tingkat kekasaran A2. Simbol arah bekas pengerjaan. Di arah pekerjaannya kalau dia lurus berarti searah terhadap benda proyeksi. Gambar seperti T kebalik ini adalah tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Seperti ini diagonal menyilang, M saling membelit dan segala arah, C melingkar terhadap titik pusat permukaan. Kalau tanda C berarti dia melingkar seperti ini. Kalau R ya berada pada titik pusat permukaan ya seperti ini tanda pekerjaannya ya. Ya contoh menunjukkan simbol dan huruf dengan beberapa variasi ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi gambarnya kalau ini dikerjakan permukaan ini seperti balok V begitu, ini dikerjakan ya ini ya. Jadi ini A, ini N berapa, B adalah proses pemesinnya, A adalah nilai kekasarannya, ini C adalah simbol pekerjaannya, simbol arah pengerjaannya. Contoh tanda pengerjaan ini. Jadi kalian diharapkan nanti bisa membaca. Jadi gambar ini siapapun kalau kamu berikan operator mesin pasti bisa membaca. Kalau ini adalah berstandar, ada beberapa simbol-simbol seperti ini. Bagian dongkrak ulir yang dilengkapi tanda kekasaran atau tanda pengerjaan kekasaran. Ya, anakku sekalian, ini adalah soal hasil pekerjaan. Ya, nanti diharapkan setelah kalian mengerjakan, kamu tulis di kertas, terus kamu bisa foto. Ya, kamu bisa foto, kamu bisa kirimkan alamat di sini. Nanti ini saya share ke Google Classroom anak-anak atau di grupnya kelas masing-masing. Kalau enggak ya nanti di Google Classroom. Sekali lagi, ini adalah tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah tugas di pertemuan yang kedua. Ya, ada 1 sampai 8 soal kamu kerjakan ya di kertas begitu, terus kamu foto, kamu bisa kirimkan ke Google Form saya dengan alamat seperti ini. Nanti alamat ini ya ini saya share ke masing-masing Google Classroom. Itu anak-anakku sekalian, bagi yang belum mengerti kamu bisa menanyakan di deskripsi di video pembelajaran ini atau bisa ke di WA saya bisa atau di Google Classroom di masing-masing kelas. Ya, kamu bisa aktif di sana, Pak. Saya menanyakan ini seperti ini bagaimana? Nanti mungkin ada solusi di sana, ada gitu. Sehingga kalau di Google Classroom bisa satu pertanyaan, satu jawaban bisa dilihat oleh sesama teman-teman kalian. Sekali lagi, mohon tugas yang pertama di pertemuan yang pertama juga harus segera kamu kerjakan. Nanti ada presentasinya kelas
11 TPM1 siapa yang aktif, 11 TPM2 siapa yang aktif, siapa yang tidak pernah sama sekali masuk di Google Classroom, terus juga di 11 TPM3 juga demikian. Semua tercatat. Kalau kamu masuki di Google Form saya, terus sekaligus juga absen, jadi absen nanti bisa kamu link, berarti kamu bisa download di sana. Jadi syaratnya ya selain nanti isian tadi ada tanggal, ada alamat email, ya jadi satu email satu sekali membuka ya, jadi dikhawatirkan nanti titip kancane ya, titip kancane sehingga memasukkan teman, tapi ini harus menggunakan alamat email satu kali itu untuk satu pekerjaan. Itu anak-anakku sekalian, mohon untuk tugas yang kedua segera dikumpulkan, nanti insya Allah ada feedback ke saya, ke kalian siapa saya yang belum mengerjakan dan sebagainya. Itu sebagai penilaian saya, ranah penilaian saya. Ya, kemarin di depan kan sudah saya jelaskan. Demikian anak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga, Allah di pembelajaran menggunakan komputer ID Design. Kita bisa menjalankan AutoCAD ya, AutoCAD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, demikian materi hari ini kita cukupi sekian dan sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya.